Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan kasus CBL2 yaitu tentang perubahan status jenis kelamin karena kelainan Hippspadia. Yang beranggotakan saya sendiri Dwiti Alvareza, kemudian ada Anggi, ada Hima dan Pamela. Next. Pada studi kasus ini, yang awalnya semua embrio memiliki gonad yang belum terdiferensiasi, penentuan jenis kelamin dimulai saat pembuahan di mana sperma X menghasilkan janin perempuan XX, sedangkan sperma Y menghasilkan janin XY melalui keberadaan SRY pada minggu ke-6. SRY merupakan kromosom Y yang memicu perkembangan gonad menjadi testis. Tanpa SRY, gonad akan menjadi ovarium. Hormon dan gonad yang sudah terdiferensiasi seperti testosteron juga berperan dalam mengarahkan pembentukan organ reproduksi. Ketidakseimbangan testosteron dapat menyebabkan kelainan fisik seperti hipospadia, yang merupakan kelainan bawaan pada penis di mana muara uretra tidak terletak di ujung, melainkan di bagian bawah penis. Tingkat keparahannya bervariasi, seringkali disertai dengan penis yang melengkung. Pada kasus ini yaitu eh, pada tentara Indonesia Aprilia Manganang yang semasa hidupnya dia hidup sebagai wanita eh, setelah diperiksa, namun dia ditetapkan menderita hipospadia. Dengan rumusan masalah pada CBL kali ini yaitu apakah hipospadia dan mengapa kelainan ini dapat terjadi, kemudian ada bagaimanakah proses diferensiasi organ, dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mengapa kekeliruan ini dapat menetapkan jenis kelamin. Kemudian evaluasi dari kelompok 12. Next. Selanjutnya, apakah hipospadia dan mengapa kelainan ini dapat terjadi? Hipospadia adalah kelainan kongenital yang umum pada laki-laki dengan insidensi 0,52 sampai 8,2 per 1000 kelahiran. Kondisi ini ditandai dengan muara uretra yang berada di sisi ventral penis, tidak di ujung glans, menyebabkan bersifat multifaktorial melibatkan faktor genetik, hormonal, dan lingkungan seperti paparan endokrin, disruptors, serta kondisi ibu saat hamil, usia tua, kehamilan melalui teknologi reproduksi berbantu. Hipospadia juga dikaitkan dengan sindrom disgenesis testis, yang meliputi gangguan perkembangan testis. Testis tidak penurunan spermatogenesis dan kanker testis. Berdasarkan lokasi meatus, hipospadia diklasifikasikan menjadi ringan, glans atau batang penis, dan berat, skrotum atau perineal. Next. Kemudian, bagaimanakah proses diferensiasi organ dan saluran reproduksi pada manusia? Proses diferensiasi organ dan saluran reproduksi dimulai sejak pembuahan, sejak jenis kelamin genetik ditentukan oleh kombinasi kromosom seks. Penentuan kromosom seks terjadi berdasarkan kromosom yang dibawa oleh sperma, yaitu jika membawa kromosom Y dan membuahi sel telur, maka terbentuk zigot XY yang berkembang menjadi laki-laki. Jika membawa kromosom X, terbentuk zigot XX yang berkembang menjadi perempuan. Kemudian pada minggu keempat hingga minggu keenam kehamilan, janin akan membentuk gonad indiferens yang bisa berkembang menjadi testis atau ovarium, tergantung sinyal genetik dan hormonal. Pada jenis XY, gen SSY mengaktifkan gen SOX9 yang memicu pembentukan testis. Testis menghasilkan testosteron dan AMH untuk membentuk saluran reproduksi laki-laki dan menghentikan perkembangan saluran Mullerian. Pada janin XX yang tidak memiliki gen SSY, gonan akan berkembang menjadi ovarium dan karena tidak menghasilkan testosteron maupun AMH, saluran Mullerian berkembang menjadi saluran reproduksi perempuan. Next. Kemudian pada diferensiasi genetal eksternal terjadi pada minggu ke-9 hingga ke-12 kehamilan.
dan dipengaruhi oleh hormon DHT, bentuk aktif testosteron. Pada janin laki-laki, DHT merangsang pembentukan penis, skrotum, dan uretra. Tanpa DHT, seperti pada janin perempuan, genital eksternal berkembang menjadi klitoris, labia mayor, dan labia minor. Proses ini mencerminkan interaksi kompleks antara faktor genetik dan hormonal dalam pembentukan sistem reproduksi. Next. Selanjutnya ada faktor penentuan diferensiasi organ reproduksi pada hewan. Yang pertama ada pada Avetebrata, yaitu genetik. Pada serangga, rasio kromosom X terhadap autosom menentukan jenis kelamin. Yang kedua ada pada lingkungan. Pada beberapa spesies, faktor seperti suhu, ketersediaan pasangan, atau kepadatan populasi dapat mempengaruhi diferensiasi seksual. Yang ketiga ada fleksibilitas seksual. Beberapa vertebrata menunjukkan hermafrodisme atau yang memiliki kedua organ atau perubahan jenis kelamin hermafrodisme seksual tergantung kondisi ekologis. Selanjutnya ada faktor pada vertebrata, yaitu genetik. Adanya gen penentu jenis kelamin, misalnya gen SRL pada kromosom Y memicu perkembangan gonad. Yang kedua ada hormonal, hormonal seperti testosteron dan AMH dari gonad yang berdiferensiasi mengarah pembentukan organ reproduksi jantan atau betina dari struktur embrional yang serupa. Selanjutnya, Mengapa dapat terjadi kekeliruan dalam menetapkan jenis kelamin saat bayi baru lahir? Kesalahan penetapan jenis kelamin saat lahir dapat terjadi akibat kelainan medis seperti hipospadia atau kondisi interseks, di mana alat kelamin tidak jelas. Hal ini bisa menyebabkan bayi didaftarkan dengan jenis kelamin yang tidak sesuai. Kesalahan ini sering disebabkan oleh keterbatasan pemeriksaan kromosom, kurangnya deteksi dini, dan asumsi berdasarkan penampilan fisik tanpa pemahaman yang cukup tentang variasi perkembangan seksual. Next. Selanjutnya terdapat evaluasi untuk mengkonfirmasi argumentasi. Untuk memastikan penetapan jenis kelamin yang akurat pada kasus hipospadia, diperlukan pemeriksaan fisik genital, analisis kromosom XX atau XY, pengukuran kadar hormon seperti testosteron dan AMH, serta pencitraan organ reproduksi internal melalui USG atau MRI. Evaluasi ini penting karena hipospadia dapat menyebabkan kesalahan identifikasi jenis kelamin berdasarkan tampilan luar. Next. Berikut ada berikut Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan dalam menyusun PPT kali ini. Sekian, terima kasih dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.